Saya ingin menjawab opini atau pernyataan pribadi dari sahabat kita, pemilik akun Twitter Datua Raja Onge. Beliau ini kan sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang memang menarik untuk ditanggapi dan didiskusikan. Yang terakhir kemarin saya mendengar pernyataan dan juga pertanyaan beliau ini terkait Prabowo. Memangnya capresmu mau ngapain dengan Prabowo? Itu pertanyaan yang saya dengar dan cenderung bahwa Datuk Raja Onge ini menyalahkan pihak-pihak yang memang memunculkan kembali rekam jejak latar belakang seorang Bapak Prabowo Subianto. Kesannya bahwa Datuk Raja Onge ini malah berkesimpulan atau berasumsi bahwa seolah-olah Pak Prabowo itu tidak bersalah karena presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan apapun terhadap Prabowo. Itu adalah kesimpulan pribadi. Tetapi dalam politik bahwa harus dipahami, politik itu bukan soal bunuh-membunuh, habisi-menghabisi, hancur-menghancurkan, benam-membenam, dan juga tidak tentang bagaimana melakukan hukum penghukuman terhadap seseorang. Politik itu adalah seni dalam mengupgrade dan juga mendowngrade. Ya, kita harus mengupgrade calon yang kita dukung dan juga mendowngrade lawan politik kita. Itu adalah sebuah sistem dalam politik kontestasi. Nah, disitulah mengapa para pendukung Ganjar Pranowo belakangan ini menyampaikan, membuka kembali rekam jejak atau masa lalu Bapak Prabowo Subianto, yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa beliau dalam beberapa kesempatan atau pernyataan-pernyataan yang juga sampai ke publik bahwa beliau diberhentikan, diakhiri masa dinasnya di militer karena diduga terlibat dalam tragedi penculikan aktivis-aktivis yang ada. Itu yang muncul. Nah, sekarang kalau Datuk Raja Onge bertanya, memang capresmu mau ngapain dengan Prabowo? Sekali lagi saya sampaikan bahwa politik itu bukan soal hukum-menghukum. Jadi belum tentu juga Prabowo Subianto yang selama ini bagi opini publik dan bagi banyak pihak terlibat di dalam kasus penculikan aktivis tidak juga harus dihukum atau harus dipenjarakan. Tetapi kita, para pendukung Mas Ganjar Pranowo, ingin membuka rekam jejak ini supaya masyarakat tidak salah memilih nantinya. Karena politik adalah seperti itu. Kita menyampaikan sesuatu ke publik yang berdasar fakta-fakta dan bukan kampanye hitam. Soal penculikan ini bukan kampanye hitam. Dan juga bukan sesuatu karangan atau opini semata. Tetapi peristiwa itu benar terjadi. Dan Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militernya pada saat itu oleh Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto. Jadi semua itu ada fakta-faktanya yang terjadi. Nah, kenapa itu dibuka sekarang adalah tujuannya untuk mendowngrade Prabowo Subianto dan menyampaikan fakta-fakta kepada publik supaya publik nanti tidak salah memilih pemimpin. Karena kita ingin bangsa ini dipimpin oleh orang-orang atau sosok-sosok yang memang bersih dari masa lalu yang hitam dan buruk. Kita tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang gemar bahkan untuk menghabisi rakyatnya. Ini yang mau kita hindarkan. Maka kita membuka rekam jejak ini bukan tujuan untuk menghukum, menghabisi, menghancurkan Prabowo Subianto, tetapi adalah untuk mendowngrade beliau. Jadi kalau Datuk Raja Onge bertanya, memangnya capres mau ngapain dengan Prabowo, ya itu pertanyaan yang sebetulnya tidak seharusnya keluar dari seorang Datuk Raja Onge, karena beliau ini kita kenal sangat lihai sekali ya dalam kontestasi politik yang terjadi, bahkan sebagai opinion maker, pembuat opini yang handal. Jadi pertanyaan itu harus kita jawab bahwa para pendukung Mas Ganjar Pranowo tidak sedang dalam upaya menghukum Prabowo Subianto, memenjarakan Prabowo Subianto, tidak sama sekali. Beliau sekarang telah melalui proses yang panjang hingga pencapresannya pun tidak pernah ditolak atau gagal karena rekam jejak masa lalunya. Tetapi kita menyampaikan rekam jejak masa lalu ini adalah untuk menyadarkan publik bahwa ada sesuatu yang terjadi di tangan Pak Prabowo Subianto yang harus diketahui oleh publik sehingga publik tidak salah menilai. Jadi ini terkait dengan upaya downgrade dan upgrade. Kita ingin mendowngrade Prabowo dan kita ingin mengupgrade Mas Ganjar dengan menyampaikan prestasi-prestasinya. Jadi pertanyaannya Datuk Raja Onge sebetulnya itu lucu-lucuan saja menurut saya, tetapi lucu-lucuan ini harus ditanggapi. Yang pasti bahwa politik itu bukan tentang bunuh-membunuh, hancur-menghancurkan, hukum-menghukum, tetapi bagaimana kita mendowngrade lawan politik dan mengupgrade calon yang kita dukung. Itu yang kita lakukan. Saya harap
Bung Datuk Raja Onge ini, saya hormat sama beliau ini, menjadi paham dan tidak menebar-nebar opini lagi, karena saya lihat Datuk Raja Onge ini memang cenderung sebagai pendukungnya Prabowo Subianto. Jadi saya menilai bahwa yang disampaikan itu juga adalah bagian dari mengupgrade Prabowo Subianto dengan asumsi seolah-olah Prabowo Subianto tidak salah karena tidak diapa-apakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan kemudian bahwa presiden tidak boleh mengintervensi hukum. Itu independen. Jadi berharap presiden atau calon presiden mendatang menyatakan akan menghukum Prabowo, itu adalah jebakan Batman yang harus dihindari. Salam Bung Datuk Raja Onge, semoga pencerahan ini membuat abang semakin cerah dan semakin cerdas ke depan. Terima kasih.